selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Intan Delima, Putri, penasaran sekali dengan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka yang mengintai rumahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Memangnya aku ikan? Rungut Intan Delima, geli juga dia. Bisa kita bicara baik-baik? Sebenarnya di antara kita tidak terjadi apa-apa. Aku memang mencari ayahmu, tapi aku tidak mau melibatkanmu. Kau tidak bersalah apa-apa padaku. Kata-kata Bayu terdengar serius. Kau sepertinya menganggap ayahku adalah orang yang paling berdosa di dunia. Apa kau pikir dirimu paling suci? Ketus nada suara Intan Delima. Tidak ada satupun manusia yang suci di dunia ini. Tapi aku tidak akan berhenti untuk menimbun dosa sebelum semua orang yang telah keluargaku dengan kejam habis. Kau jadi? Intan Delima jadi tersekat. Seharusnya aku tidak mengatakan persoalan ini padamu, tapi rasanya kau perlu tahu persoalan ini sebenarnya, dan aku harap kau bisa memahaminya. Bayu Hanggara berusaha memberikan pengertian. Terus terang, aku juga ingin tahu persoalan yang sebenarnya. Katakan saja, apa sebabnya kau ingin ayahku? Intan Delima berusaha keras menenangkan diri. Sebenarnya, peristiwa itu sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja lahir. Ayahku memimpin sebuah padepokan yang bernama Padepokan Teratai Putih. Kemudian pada waktu pesta pemberian namaku, tiba-tiba padepokan itu diserang oleh gerombolan yang digerakkan ibu tiriku. Ayahku tewas, juga ibu kandungku, dan aku hidup sebatang kara sejak masih berumur beberapa hari. Kau bisa merasakan betapa beratnya hidup yang harus kujalani di sebuah pulau yang terpencil, hanya dengan seorang laki-laki tua yang buntung dan buta. Apakah kau juga akan menyalahkan jika aku membalas dendam? Seandainya hal itu terjadi padamu, apa yang akan kau lakukan? Mencari keluargamu, atau kau hanya diam saja dan melupakan semuanya? Tentu saja tidak. Bayu menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Sementara Intan Delima jadi bungkam. Dia bisa memahami persoalan yang sedang dihadapi pemuda itu. Sebagai seorang anak, memang sudah menjadi kewajiban untuk membela dan mempertahankan nama baik orang tuanya. Namun Intan Delima belum dapat untuk memutuskan saat ini siapa yang bersalah dan siapa yang harus dibela. Dua kutub yang begitu berat seperti sedang menarik dirinya. Sebagai orang yang baru selesai mengikuti gemblengan di sebuah padepokan, dia memang harus membela kebenaran. Sejak kecil, ia sudah dididik untuk menjadi seorang pendekar wanita yang tangguh dan dijaya. Tapi sebagai seorang anak yang berbakti, rasanya sulit kalau hanya berdiam diri saja melihat ayahnya sedang menghadapi suatu persoalan berat yang mempertaruhkan nyawa. Intan Delima memang tidak menyalahkan Bayu yang memburu ayahnya, tapi dia juga tidak bisa melihat ayahnya mati begitu saja. Mungkin kau akan menganggapku mengada-ngada saja, adik. Intan, namaku Intan Delima. Potong Intan Delima dengan cepat. Kau bisa memanggilku Bayu. Maaf,
Aku tidak bisa begitu saja percaya. Aku juga harus mendengar sendiri dari ayahku, kata Intan Delima dengan tegas. Memang begitu seharusnya, dan aku harap kau tidak ikut campur setelah mengetahui persoalan yang sebenarnya. Tapi kalau kau juga ingin membela ayahmu, jangan anggap aku kejam. Aku sudah bersumpah akan siapa saja membela orang-orang yang telah membunuh keluargaku. Bayu memperingatkan. Mungkin kita akan berhadapan, Bayu, entah sebagai kawan atau lawan. Oh, ternyata kau berjiwa seorang pendekar juga, adik Intan. Puji Bayu dengan tulus. Terima kasih. Intan Delima tersipu. Sesaat mereka kembali terdiam. Sementara itu, matahari semakin condong ke arah barat. Sinar yang semula terik kini sudah tidak terasa lagi. Kabut pun tampak telah mulai kelihatan turun. Beberapa saat kemudian, Intan Delima berpamitan ingin kembali, tapi Bayu buru-buru mencegah. Ada apa lagi? Tanya Intan Delima. Katakan pada pamanmu, Panglima Bantaraji, agar jangan mencampuri urusan ini. Aku tidak mau orang jujur, baik dan ksatria seperti dia mati sia-sia. Pesan Bayu. Baiklah, tapi aku tidak janji. Saut Intan Delima. Terima kasih. Dan yang lebih penting, aku minta agar kau juga tidak ikut campur. Aku akan menghadapi secara ksatria dengan sedikit permainan. Apa yang akan kau lakukan? Bayu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum saja sembari bangkit dari duduknya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, pendekar Pulau Neraka itu langsung melesat pergi. Begitu cepatnya sehingga seperti menghilang saja. Sejenak, Intan Delima menarik napas panjang, kemudian kakinya terayun menuju ke istana Kadipaten kembali. Malam baru saja menjelang, dan kegelapan segera menyelimuti seluruh bumi di sekitar Kadipaten Jati Anom. Tampak Intan Delima keluar dari kamarnya dan langsung menuju taman belakang. Langkahnya ringan dan anggun, namun keningnya terlihat berkerut tipis, pertanda kalau dia tengah menghadapi satu persoalan yang sangat serius. Gadis itu berhenti melangkah begitu sampai di taman belakang. Di sana, tampak Adipati Rakonda sedang duduk sendirian di kursi taman yang terbuat dari bambu yang diukir indah dan halus. Ayah, Adipati Rakonda segera mengangkat kepalanya dan langsung tersenyum begitu melihat anak gadisnya itu sudah berdiri di dekatnya. Sementara Intan Delima segera duduk di samping ayahnya. Ada apa? Kelihatannya serius sekali, tegur Adipati Rakonda seraya memperhatikan wajah putrinya. Iya, desa Intan Delima. Katakan saja anakku. Ayah tidak akan marah. Adipati Rakonda tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tangannya mengusap-usap rambut Intan Delima dengan penuh kasih sayang. Kenapa ayah harus marah? Katakan saja, lembut suara Adipati Rakonda. Sejenak, Intan Delima berpikir, sepertinya dia berat untuk mengucapkannya. Beberapa kali, dia hanya menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan kuat. Ayah tahu, kau pasti ingin menanyakan persoalan yang sedang ayah hadapi kan? Tebak Adipati Rakonda. Intan Delima terperanjat. Sungguh, dia tidak menyangka kalau ayahnya bisa menebak demikian tepat. Kau memang sudah besar anakku. Berapa usiamu sekarang? 18 tahun ayah. Wah, tidak kusangka kau sudah begitu dewasa. Sudah pantas kau mengetahui persoalan dunia. Adipati Rakonda seperti bicara untuk dirinya sendiri. Ayah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya Intan Delima langsung menjurus ke pokok persoalannya. Dia tidak ingin ayahnya mengingat-ingat kembali ke masa-masa lalu. Lebih-lebih kalau sudah mengenang istrinya. Intan Delima jadi teringat dengan ibunya. Seorang wanita yang lembut dan selalu menerima apa adanya, sebagaimana kodratnya sebagai wanita. Masa-masa yang indah dan tidak bisa terlupakan begitu saja. Namun sayang, rupanya Tuhan menghendikan lain. Ibunya meninggal saat Intan Delima baru menginjak usia 7 tahun.
Intan, persoalan yang ayah sedang hadapi memang cukup serius. Suatu persoalan yang menyangkut hidup dan matiku. Adipati Rakonda mulai bercerita. Tampak Intan Delima mendengarkan dengan serius. Apa selanjutnya yang akan diceritakan Adipati Rakonda? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.